Untuk mengetahui situasi terkini beberapa jam menjelang debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI yang berlangsung di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran. Tezar, bisa Anda gambarkan seperti apa persiapan jelang debat terakhir tiga paslon Cagup-Cawagup DKI 2017 saat ini? Ya, Tasya, ini sekitar 2 jam lagi jelang debat putaran ketiga akan dimulai sekitar pukul 19.30 nanti. Berbagai persiapan juga telah dilakukan sejak beberapa hari lalu, bahkan hingga saat ini persiapan masih terus dimantapkan oleh pihak penyelenggara maupun pihak KPU DKI Jakarta. Jika kita berbicara mengenai pengamanan, tadi memang apel di sini juga sudah digelar dan saat ini pihak pengamanan dari pihak kepolisian juga sudah disebar di beberapa titik, karena seperti kita tahu bahwa seperti debat-debat sebelumnya bahwa pengamanan di sini juga dibagi menjadi 4 ring, bagian dalam, bagian lobi, bagian selasar sini dan juga bagian luar gedung Bidakara. Sementara itu memang persiapan teknis juga sejak tadi kami pantau juga sudah terus dilakukan, baik dari gladi resik juga sudah dilakukan tadi, dan hingga saat ini kami pantau memang para pendukung nampaknya sudah datang. Tasya, terdengar dari suaranya, karena memang para pendukung ini diperbolehkan hanya berada di luar lobi, sementara untuk pasangan dari calon baik dari Cagup 1, 2, dan juga 3 hingga saat ini belum tampak ada yang hadir di Bidakara. Namun kami mendapatkan informasi bahwa Basuki Cahayapurnama sebenarnya sudah ada di dalam, tapi karena memang pintu sendiri ada beberapa pintu untuk masuk ke dalam, baik dari pintu ini merupakan pintu utama dan ada lagi pintu melalui bawah Bidakara ini, aksesnya langsung bisa masuk. Biasanya Ahok melalui pintu bawah ini untuk masuk ke dalam. Sementara itu memang tentunya berbeda dengan debat pertama dan juga kedua. Tema yang diangkat pada debat kali ini adalah kependudukan dan juga peningkatan kualitas hidup warga DKI Jakarta dengan subtema yakni pemberdayaan perempuan dan juga anak, serta anti narkoba dan juga Jakarta sebagai kota yang ramah bagi penyandang disabilitas. Memang subtema ini diadakan oleh KPU DKI Jakarta agar kemudian dari tema ini tidak terlalu menyebar dan juga bisa fokus ke permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Nantinya durasi juga seperti debat putaran kedua, yakni 120 menit plus 30 menit untuk commercial break. Jadi dari 19.30 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya pertanyaan juga yang sudah disusun oleh 4 orang panelis yang hingga saat ini masih dirahasiakan oleh KPU DKI Jakarta. Lokasinya masih sama, yakni di Hotel Bidakara dan mengambil tempat di Birawa Hall di dalam sini, karena hingga saat ini masih clear area sehingga kemudian wartawan juga masih dipersilahkan untuk keluar, belum boleh masuk ke area selasar atau lobi dari Hotel Bidakara sendiri. Moderator untuk debat kali ini juga berbeda dari pertama dan juga kedua. Jika pada moderator debat kedua lalu 2 orang, Eko Prasojo dan juga Tina Talisa, kali ini moderator untuk debat ketiga ini adalah Alvito Deanova yang merupakan seorang jurnalis dari sebuah televisi swasta di Indonesia. Demikian, Tasya. Baik, Tezar, ada yang berbeda untuk debat kali ini, ada minimum pendukung yaitu 100 orang untuk tiap pasangan calon. Apakah ada peraturan yang berbeda juga yang diberlakukan untuk debat terakhir ini, mengingat kalau kita menyaksikan debat-debat sebelumnya, antusiasme para pendukung terkadang agak sulit dikendalikan oleh moderator? Ya, betul sekali, Tasya. Ini merupakan hasil dari evaluasi dari debat putaran kedua kemarin. Jika kemarin ada 120 pendukung untuk masing-masing pasangan calon untuk bisa masuk ke dalam, saat ini dikurangi seperti debat putaran pertama, yakni 100 pendukung per masing-masing pasangan calon. Memang hal ini juga dikatakan untuk menurunkan tensi saat debat berlangsung, karena biasanya pada saat pasangan calon mereka ini sedang memaparkan, biasanya tensi akan sedikit naik, dan ini terlalu riuh. Karena dianggap terlalu riuh, mau dievaluasilah, dan kemudian dari hasil evaluasi ini maka pendukung untuk bisa masuk ke dalam ini dikurangi 20 orang jadi menjadi 100 lagi seperti biasanya. Sementara itu memang seperti biasanya juga debat ini akan dibagi menjadi 6 sesi dari visi misi, kemudian juga nantinya akan ada pertanyaan dari moderator. Dan yang berbeda adalah nanti kemungkinan akan ada pertanyaan dari panelis yang telah ditunjuk oleh KPU. Panelis ini sendiri terdiri dari 4 orang yang disebut-sebut sebagai aktivis dan juga cendekiawan dan juga akademisi. Namun hingga saat ini KPU belum mengumumkan siapa saja panelis, tapi KPU meyakinkan bahwa
panelis-panelis ini adalah orang yang independen dan juga non-partisan. Sementara itu memang selain itu ada juga beberapa yang berbeda, seperti misalnya pertanyaan nanti yang ditanyakan oleh moderator ini juga berbeda kepada masing-masing pasangan calon. Jika pada debat pertama pertanyaan sama kepada masing-masing calon, pada debat kali ini memang dikatakan bahwa pertanyaannya akan berbeda kepada paslon nomor 1, 2, dan juga 3. Kita nantikan bersama Tasya debat kali ini yang akan dimulai sekitar 2 jam lagi, 19.30 sampai nanti berlangsung sekitar 22.00 waktu Indonesia Barat. Tasya. Baik, kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Tezar Aditya melaporkan langsung dari Gedung Bidakara, Jakarta Selatan.